Hai Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tips agar tidak menunda pekerjaan ya. Ini pertanyaan yang masuk di salah satu episode di podcast Self Dev ya, dari Enji ya. Enji komen, "Kak, tips dong buat biar nggak nunda-nunda pekerjaan." Nah, mari kita bahas ya di episode kali ini. Nah, pertanyaan pertama sih kita harus bisa jawab dulu gitu. Kenapa sih kita menunda gitu? Coba mungkin kamu bisa refleksi ke dalam dirimu sendiri. Mungkin ketika kamu SMA atau ya dulu lah ketika kamu sekolah ataupun ketika kuliah gitu. Bayangin misalnya saya dosen kamu, terus saya kasih kamu tugas untuk menyelesaikan sebuah tugas itu selama 1 minggu ke depan. Misalnya contoh sekarang hari Rabu gitu. Harus dikumpulin hari Rabu minggu depan. Kira-kira kamu kerjainnya kapan? Kebanyakan ya seringkali itu nunggu mepet, biasa hari Selasanya kayak gitu atau Seninnya atau bahkan beberapa orang Rabunya baru ngerjain gitu. Dan mungkin ini adalah nature manusia gitu ya. Kadang kita menunggu sesuatu itu sampai urgent dulu, sampai sesuatu itu jadi urgent, jadi mepet, baru kita ngelakuin gitu. Makanya mungkin kamu pernah lihat buku lama sih, judulnya itu The Power of Kepepet gitu. Jadi ketika kita kepepet, kita bisa menyelesaikan berbagai macam hal. Nah, maka dari itu, karena kita tahu bahwa kita tuh sering melakukan sesuatu itu karena kepepet. Nah, yang perlu kita lakukan itu bisa jadi adalah ya udah kita pepetkan diri kita aja dulu ya untuk melakukan sesuatu dengan melakukan penjadwalan kapan kita mau melakukan ya waktunya, tapi tidak menunggu sampai deadline dari dosen ataupun dari guru tadi selesainya kapan. Jadi misalnya tadi saya ngasih kamu tugas hari Rabu minggu depan harus kamu selesaikan. Nah, kamu bisa memepetkan dirimu itu dengan memberikan waktu. Oke, besok aku mau meluangkan waktu 1 jam dari jam 2 siang sampai jam 3 siang untuk mengerjakan tugas ini. Oke. Jadi karena kalau kita tidak memberikan batasan waktu, kita akan mengikuti batasan waktu yang diberikan oleh dosen, guru, ataupun atasan kita. Maka dari itu kita harus bikin batasan sendiri nih untuk kita bisa jadi produktif. Yaitu kamu bisa jadwalkan, kamu bisa bikin urgensi bahwa harus selesai sebelum kapan. Ya, jadi itu yang bisa kamu lakukan, yaitu adalah kamu bikin urgensi terhadap dirimu untuk melakukan sesuatu itu dengan batasan waktu yang lebih tight, yang lebih challenging gitu, sehingga kamu tidak menunda-nunda sampai di ujung banget. Oke? Nah, terus itu tips yang pertama. Tips yang kedua ya, itu adalah kamu bisa melatih dirimu untuk terbiasa melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Jadi misalnya contoh, kamu harus melakukan beberapa hal gitu. Terus kadang-kadang kamu ngerasa, aduh males, aduh capek, aduh lagi nggak mood, aduh banyak alasan gitu. Nah, seringkali kalau kita semakin mengikuti mood kita, itu akhirnya semakin lama kita semakin terbiasa untuk inaction. Inaction itu adalah kita tidak melakukan action, kita diam aja. Jadi beberapa waktu ke depan ketika hal itu terjadi, ketika kamu ada tugas, kamu akan terbiasa, nanti aja. Kamu terbiasa untuk menunda gitu. Ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita juga perlu melatih otot kita ketika dapat tugas, kita langsung kerjakan. Dapat tugas, kita langsung cicil gitu. Jadi otot kita terlatih untuk kalau dapat tugas itu langsung dikerjakan. Kayak misalnya dulu contoh saya gitu, paling sederhana, dulu saya pas SD kelas 5 atau SMP gitu, saya lupa. Saya orang yang udah rutin tuh gosok gigi tuh setiap malam sebelum tidur. Sampai suatu saat saya akhirnya udah deh malas gitu, udah deh gak usah sikat gigi deh sehari, terus besoknya 2 hari nggak sikat gigi. Lama-lama kebiasaan gitu, jadi kayaknya berat banget buat gosok gigi gitu, padahal sebelumnya kayaknya ringan-ringan aja. Nah, itulah pentingnya kita melatih otot kita terbiasa untuk action meskipun kita ngerasa tidak nyaman ya. Nah,
ada satu tips lagi, tapi sebelum itu saya mau share satu informasi buat kamu yang mau menghancurkan mental block dalam dirimu ya, yang selama ini mungkin menghambat kamu, trauma masa lalu, pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, kamu bisa menghancurkan mental block tersebut ya. Kamu bisa ketahui rahasianya, caranya gimana. Kamu bisa join dalam free webinar Destroy Your Mental Block. Karena kalau kamu tidak menghancurkan mental block itu, selamanya kamu akan terkungkung dengan mental block itu. Dan kayaknya waktu kita dalam hidup kayaknya sayang banget kalau kita hidup dalam kungkungan mental block itu. Padahal kita bisa achieve berbagai macam tujuan dan target yang ingin kita tuju. Ya, kamu bisa join secara gratis di tanggal 31 Agustus nanti, jadi jam 7 sampai jam 8 malam. Silakan daftar sekarang dengan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi tips yang ketiga itu adalah kita bisa melakukan komitmen dengan orang lain ya. Jadi kita bikin pressure terhadap diri kita dengan cara kita membuat komitmen yang diketahui oleh orang lain ya. Misalnya contoh, dulu saya pernah mau nulis buku gitu ya. Ketika usia sekitar 20-an, saya pingin banget nulis buku seperti role model saya, kayak Pak Tung Desamoringin, Tony Robbins, dulu juga ada Bong Chandra gitu, saya pingin seperti mereka. Dan salah satunya, mereka semua itu punya satu kesamaan, yaitu mereka sama-sama nulis buku, dan saya pingin banget jadi seperti mereka. Akhirnya, saya mulai nulis buku, tapi ada kalanya saya menunda-nunda gitu. Terus akhirnya yang saya lakukan adalah saya bikin public commitment di sosial media, di Twitter dulu, karena lagi zaman Twitter ya, tahun 2011-2012an gitu. Saya bilang, saya akan nulis buku yang akan terbit pada bulan sekian, tahun sekian gitu. Dan ternyata banyak banget yang retweet, banyak banget yang mention, dan akhirnya saya jadi kepepet untuk bisa menyelesaikan buku itu. Akhirnya itu jadi motivasi yang sangat besar buat saya untuk menyelesaikan buku itu, dan sampai akhirnya saya berhasil publish buku saya, dan waktu itu dapat rekor muri juga, launching buku dalam air pertama di Indonesia gitu, untuk bikin kehebohan sehingga media-media bisa meliput. Dan itu salah satu contoh, kita bisa buat komitmen kita ke eksternal, misalnya di sosial media ya, kamu bisa itu. Atau kalau kamu misalnya ngerasa saya nggak pede kalau di sosial media, ya udah kamu bisa buat komitmen sama orang terdekatmu, misalnya teman dekatmu, pacarmu misalnya, ataupun kalau kamu udah menikah ya sama pasanganmu, kamu bisa bikin komitmen untuk melakukan suatu hal untuk kamu bisa achieve tujuanmu ya, sehingga itu akan menjadi motivasi tersendiri buat kamu. Dan misalnya contoh ketika kamu nunda, males ini, males itu, seringkali kita juga jadi diingatkan, katanya kamu mau sukses, katanya kamu mau achieve ini, tapi kalau malas gini ya gimana kamu bisa sukses gitu. Dan berbagai macam hal lainnya gitu, sehingga kamu bisa semakin terus terpacu untuk mencapai tujuanmu. Oke? Jadi kamu bisa buat public commitment ya, atau komitmen terhadap dengan orang lain yang membuatmu semakin terdorong untuk mencapai tujuan dalam hidupmu. Oke? Thank you semuanya udah dengerin episode kali ini ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa kamu bisa daftar free webinar Destroy Your Mental Block di tanggal 31 Agustus nanti. Silakan masuk ke selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada deskripsi. Thank you semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.